Baik, perkenalkan nama saya Alwan Takasa Ditama dengan NPM 220682883. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas kelompok dari mata kuliah SISDM, yaitu modul wajib, yaitu modul expense. Di sini skenario yang saya terapkan adalah bagaimana perusahaan mendukung atau salah satu employee mengajukan reimbursement yang dimana perusahaan ini perlu memberikan dukungan kepada karyawannya di bidang IT, cyber security, yang dimana employee-nya dapat mengikuti pelatihan sertifikasi profesional secara eksternal dan mandiri, namun tetap dibiayai oleh PT Betamart atau perusahaan itu sendiri. Di sini eh, karyawan perlu mengajukan proses yang dimana proses tersebut terkait proses reimbursement. Di sini adalah merupakan bagian dari flowchart atau diagram yang harus dilakukan ketika proses pengajuan reimbursement. Yang pertama, sebagai karyawan perlu mengisikan detail expense pengajuan lalu mengajukan laporan tersebut ke manajer divisi masing-masing. Dalam kasus ini IT manager. Baik, oleh karena kita menggunakan skenario yaitu cyber security specialist, kita akan menggunakan Hartaka sebagai employee yang mengajukan expense reimbursement. Login sebagai Hartaka, lalu Anda bisa mengakses modul expense. Nah, terlihat di sini ada beberapa expense yang sudah saya lakukan. Di sini kita akan menggunakan expense test ini untuk menjalankan skenario selanjutnya. Di sini ada expense test yang dimana Hartaka perlu membuat atau mengisi formulir expense reimbursement yang dimana formulir tersebut berisikan total yang harus dikeluarkan atau di reimbursement. Selanjutnya, skenario selanjutnya adalah mengajukan laporan tersebut kepada manajer divisi atau IT manager. Nah, karena expense laporan tersebut sudah dibuat, maka Anda bisa mengklik tombol Create Report dengan menselect expense tersebut. Lalu Anda bisa mengklik tombol Create Report. Nah, Anda bisa mengklik tombol Submit to Manager yang artinya report tersebut akan dikirimkan oleh manajer divisi. Anda bisa mengklik tombol Submit to Manager. Nah, terlihat bahwa statusnya sudah berubah menjadi draft, menjadi submitted dengan tujuannya yaitu manajer Balangga sebagai IT manager. Untuk menjalankan skenario selanjutnya adalah kita perlu memvalidasi laporan yang diajukan dan melakukan persetujuan yang diajukan oleh karyawan tersebut. Kita login sebagai Balangga selaku IT manager di dalam PT Betamart. Nah, dari dashboard atau tampilan awalnya, Anda bisa mengklik tombol Activities dan terlihat bahwa di sini ada expense report yang masuk. Anda bisa mengkliknya, lalu bisa mengklik tombol di sini ada expense yang diajukan oleh salah satu karyawan yaitu Hartaka. Anda bisa mengklik tombolnya, lalu Anda bisa mengklik apakah report atau laporan tersebut disetujui atau ditolak. Karena skenario ini perlu persetujuan dan maka dari itu kita perlu menyetujui persetujuan atau pengajuan reimbursement. Lalu Anda bisa mengklik tombol approve. Nah, terlihat di sini bahwa statusnya berubah menjadi submitted menjadi approve, yang artinya reimbursement tersebut sudah di-approve atau di-accept oleh PT Betamart. Selanjutnya adalah proses pencatatan keuangan yang dilakukan oleh akuntan. Di sini kita perlu login sebagai akuntan untuk mencatat laporan serta membayar reimbursement tersebut. Di sini akuntan yaitu Raden.
kita perlu login sebagai Raden. Selanjutnya Anda bisa mengakses modul expense. Selanjutnya kita perlu mengakses expense report. Di sini terlihat bahwa Hartaka mengajukan expense report yang dimana payment statusnya belum dibayarkan. Anda bisa mengklik pengajuan tersebut. Lalu di sini selanjutnya kita perlu melakukan pencatatan atau mencatat ke dalam jurnal. Sebagai seorang akuntan, Anda bisa mengklik tombol post journal entries yang artinya eh, pengeluaran tersebut akan dicatat ke dalam jurnal. Anda bisa mengklik post journal entries. Lalu statusnya akan berubah menjadi dari approved menjadi posted. Selanjutnya, sebagai seorang akuntan, Anda perlu membayar reimbursement tersebut ke karyawan yang mengajukan reimbursement tersebut. Anda bisa mengklik tombol register payment. Nah, di sini Anda bisa mengklik atau melakukan beberapa konfigurasi. Di sini ada recipient bank account yang dimana di sini tujuan atau bank account dari karyawan tersebut yang dimiliki oleh Hartaka. Lalu payment methodenya, di sini kita pay manual saja. Lalu Anda bisa mengklik tombol create payment. Nah, terlihat bahwa expense tersebut statusnya berubah dari posted menjadi paid atau done, yang artinya proses reimbursement tersebut sudah dibayarkan kepada karyawan yang bersangkutan. Kita juga bisa mengecek apakah reimbursement tersebut sudah masuk ke dalam karyawan yang bersangkutan atau belum dengan login sebagai karyawan tersebut. Bisa masuk ke modul expense, my expense. Nah, terlihat di sini bahwa uh, statusnya sudah done, yang artinya expense tersebut sudah masuk ke dalam rekening dari employee tersebut atau Hartaka dan proses sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.